Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu dosen pembimbing, Ibu Narstuti Sulastri S.Kep M.Kep, dan yang terhormat kepada Ibu pemuji, Ibu Epi Rustiawati M.Kep SP KMB. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ina Gustiani. Pada tanggal 20 Mei 2020, di sini saya akan memaparkan hasil seminar karya tulis ilmiah saya yang berjudul Asuhan Keperawatan Pemenuhan Kebutuhan Mobilisasi Dini pada Pasien Post-Appendicitis setelah anestesi spinal dari 6 jam sampai 3 hari di ruang bedah RSUD Dr. Derajat Prawira Negara Serang tahun 2020. Pendahuluan, mobilisasi dini merupakan suatu kemampuan individu untuk dapat bergerak secara bebas, mudah, dan teratur. Untuk melatih orang yang telah menjalani operasi, maka dibutuhkan latihan mobilisasi secara lebih dini untuk memandirikan individu dalam melakukan aktivitas dari mobilisasi yang paling ringan hingga mencakup ke seluruh tubuh dan aktivitas sehari-hari, menurut jurnal Cecilia 2015. Tinjauan teori, pengkajian adalah pengumpulan dan analisis informasi secara sistematis dan berkelanjutan mengenai klien. Pengkajian dimulai dengan mengumpulkan data dan menempelkan data ke dalam format yang terorganisir menurut Caroline dan kawan-kawan 2014. Appendix disebut juga sebagai umbai cacing, istilah di masyarakat awam biasanya dikenal dengan usus buntu. Organ yang tidak diketahui fungsinya ini sering menimbulkan masalah kesehatan yang disebut sebagai appendix menurut Samsu Hidayat dan Jong 2017. Hasil dan pembahasan selanjutnya pada pasien 1, Tuan S berusia 35 tahun dengan keadaan umum sedang. Tuan S masuk ruang perawatan pada tanggal 25 Maret 2019 dengan post operasi appendicitis dengan pemenuhan kebutuhan mobilisasi dini. Pada saat dikaji, pasien mengatakan nyeri di bagian perut kanan bawah dengan skala nyeri 7, tekanan darah 110/80 mmHg, nadi 87, respirasi 23 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius. Hasil dan pembahasan menguraikan hasil literatur kajian jurnal beserta pembahasannya yang membagikan hasil studi menurut Stefanus Mendeskic dari BPRSUD Labuan Baji Makassar dengan hasil studi peneliti Suci Nurjana dari Rumah Sakit Anissa. Di sini ada pasien pertama dari BPRSUD Makassar. Tuan S berusia 35 tahun dengan keadaan umum sedang. Tuan S masuk ruang perawatan pada tanggal 25 Maret 2019 dengan post-op appendicitis dengan pemenuhan kebutuhan mobilisasi dini. Pada saat dikaji, pasien mengatakan nyeri di bagian perut kanan bawah dengan skala nyeri 7, tekanan darah 110/80 mmHg, nadi 87 kali per menit, respirasi 23 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius. Penanggung jawabnya Nyonya B, hubungan sebagai ibu, dan pasien yang kedua dari Rumah Sakit Anissa, Jakarta. Anak A berusia 13 tahun dengan keadaan umum sedang. Anak A masuk ruang perawatan pada tanggal 27 Maret 2019 dengan post-op appendicitis dengan pemenuhan kebutuhan mobilisasi dini. Pada saat dikaji, pasien mengatakan nyeri di bagian perut kanan bawah dengan skala nyeri 8, nadi 87 kali per menit, respirasi 23 kali per menit, suhu 36,6 derajat Celcius. Biodata pada pasien yang pertama dari BPRSUD Makassar, nama klien Tuan S, jenis kelamin laki-laki, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, alamat Tanjung Udik Sayar, Makassar, tanggal masuk 25 Maret 2019 pukul 05.00, tanggal pengkajian 25 Maret 2019 pukul 17.00, penanggung jawab Nyonya B sebagai ibu, DX medis appendicitis. Pasien yang kedua dari jurnal Rumah Sakit Anissa, nama klien ANA, jenis kelamin perempuan, umur 13 tahun, sebagai pelajar, alamat dari Kali Pangpang Kilasah, Jakarta, tanggal masuk 27 Maret 2019 pukul 23.00, tanggal pengkajian tanggal 28 2019 pukul 16.00. Penanggung jawab Tuan E sebagai ayah, DX medis appendicitis. Riwayat penyakit sekarang pada pasien 1 dari BPRSUD Makassar, pasien mengatakan nyeri di bagian perut kanan bawah akibat operasi appendektomi pada tanggal 25 bulan Maret 2019 pada pukul 11.00. Karena pasien sering mengkonsumsi makanan yang pedas dan pasien mengeluh sejak kurang lebih 2 minggu sebelum masuk rumah sakit, kemudian dibawa ke rumah sakit pada tanggal 25 Maret 2019 pukul 05.00. Pada pasien yang kedua dari jurnal Rumah Sakit Anissa, pasien mengatakan nyeri di bagian perut kanan bawah akibat operasi appendektomi pada tanggal 28 bulan Maret 2019 pada jam 10.00. Dan pasien mengeluh sejak kurang lebih 2 hari sebelum masuk rumah sakit, kemudian dibawa ke rumah sakit pada tanggal 28 bulan Maret 2019 pada pukul 16.00. Pemeriksaan fisik pada pasien pertama dari BPRSUD Makassar. Di sini ada sistem pencernaan.
dapat dikaji. Bibir tampak lembab, tidak ada stomatitis, lidah tampak bersih, tidak ada karies pada gigi, bentuk abdomen simetris, terdapat luka pos operasi di abdomen kuadran 4. Setelah melakukan operasi appendektomi, tidak ada asites, tidak ada hemoroid, bising usus 8 kali per menit, terdapat nyeri tekan pada abdomen karena terdapat luka jahitan operasi, tidak ada hematomegali abdomen timpani. Dan pada pasien yang kedua dari Rumah Sakit Anissa Jakarta, di sini sistem pencernaan dikaji, bibir tampak lembab, tidak ada stomatitis, lidah tampak bersih, tidak ada karies pada gigi, bentuk abdomen simetris, terdapat luka pos operasi di abdomen kuadran 3. Setelah melakukan operasi appendektomi, tidak ada asites, tidak ada hemoroid, dan bising usus 8 kali per menit. Terdapat nyeri tekan pada abdomen karena terdapat luka jahitan operasi, tidak ada hematomegali abdomen timpani. Pembahasan di sini pengkajian adalah pengumpulan, pengaturan, validasi, dan dokumentasi data atau informasi yang sistematis dan berkesinambungan yang dilakukan pada semua fase proses keperawatan. Berdasarkan hasil pengkajian pada pasien apendiksitis, dalam pemenuhan kebutuhan mobilisasi dini, biasanya itu terdapat gangguan mobilitas fisik. Ditemukan data yang mendukung dari kedua pasien, yaitu pasien mengeluh nyeri ketika menggerakkan anggota tubuhnya. Mengangkat masalah keperawatan dalam pemenuhan kebutuhan gangguan mobilisasi dini pada pasien post operasi apendiksitis dengan membandingkan dua jurnal, yaitu pengaruh mobilisasi dini terhadap waktu pemulihan peristaltik usus pada pasien pasca operasi abdomen dari peneliti Stefanus Mendesky, dengan jurnal yang satunya yaitu dengan jurnal faktor-faktor yang berhubungan dengan lama hari rawat anak post operasi appendektomi menurut jurnal Suci Nurjana. Langkah ini bagi perawat menerapkan tujuan dan kriteria hasil yang diharapkan bagi pasien yang merencanakan intervensi keperawatan, yaitu di sini yang pertama mengidentifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya, yang kedua monitor frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum melakukan mobilisasi atau yang biasa kita sebut tanda-tanda vital, dan yang ketiga fasilitas aktivitas mobilisasi dapat dibantu dengan alat, yaitu misalkan kayak pagar atau plang bed tempat tidur, dan yang keempat melibatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan, dan yang kelima menjelaskan tujuan dari prosedur mobilisasi. Dan yang selanjutnya ada implementasi. Menurut Potter dan Perry 2010, tindakan yang merupakan komponen dari proses keperawatan adalah kategori dari perilaku keperawatan di mana tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan hasil yang diperkirakan dari asuhan keperawatan yang dilakukan dan diselesaikan. Tahapannya yaitu mengkaji kembali klien atau pasien, menelaah dan memodifikasi rencana keperawatan yang sudah ada, dan melakukan tindakan keperawatan. Ini ada evaluasi. Evaluasi adalah pengumpulan keefektifan pengkajian, diagnosis, perencanaan, dan implementasi. Langkah-langkahnya adalah menganalisis respon klien, mengidentifikasi faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalan, dan perencanaan untuk asuhan di masa depan. Menurut Caroline 2014, pada pasien yang pertama dari BPRSUD Makassar, di sini evaluasinya perbandingan berpengaruh terhadap mobilisasi pemulihan peristaltik usus pada 4 jam pertama, kedua, dan ketiga post operasi. Berdasarkan analisis bivariat, ternyata 4 jam yang pertama tidak ada pasien yang pulih peristaltik ususnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin sering dilakukan mobilisasi dini, maka akan semakin cepat waktu pemulihan peristaltik usus pada pasien post operasi abdomen. Tetapi ada beberapa faktor yang terkait dengan faktor-faktor mobilisasi dini. Mobilisasi dini akan mempercepat penyembuhan, tetapi usia juga mempengaruhi proses penyembuhan. Seperti pada pasien yang pertama ini dari BPRSUD Makassar, terjadi proses penyembuhan yang lebih lambat meskipun mobilisasi dini yang sama tindakannya. Pada pasien yang kedua dari Rumah Sakit Anissa, di sini terdapat pada hari pertama sampai hari ketiga pasien mau melakukan mobilisasi dini, gerakan miring kanan, miring kiri, atau duduk dan turun dari tempat tidur setiap 2 jam sekali atau 4 jam sekali, akan tetapi tidak teratur. Namun, dengan lama hari rawat yang panjang, pasien memiliki perasaan takut atau khawatir terhadap luka operasi akan terbuka atau robek dan nyeri. Anak mau melakukan mobilisasi jika ada perawat atau dokter yang mendampingi. Kesimpulan dan saran, di sini pengkajian dilakukan dengan metode penguraian hasil literatur, jurnal beserta pembahasannya yang membandingkan 2 hasil studi kasus. Dan dengan melakukan pengkajian fisik per sistem, hasil dari pengkajian didapatkan data yang mendukung untuk ditegakkan diagnosa. Setelah dilakukan pengkajian dan analisa, diagnosa muncul pada pasien yang sesuai dengan teori, yaitu gangguan mobilitas fisik. Diharapkan hasil studi kasus diharapkan hasil studi kasus ini dapat diterapkan dalam pelaksanaan asuhan keperawatan dengan pemenuhan kebutuhan mobilisasi dini, yaitu gangguan mobilitas fisik pada pasien post operasi apendiksitis. Saya ucapkan terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.